Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat, banyak rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah, nih di depan saya ini ada HP Vivo, tipenya Vivo Y21s. Dengan kasus apa nih? Nah, jadi HP ini sebenarnya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, HP ini memenuhi permintaan dari subscriber yang beliaunya ini mau mengganti LCD. Nah, beliau minta dibuatkan video tentang cara bongkar mulai dari awal untuk Vivo Y21s. Nah, untuk memenuhi permintaan beliau, ini saya buatkan video mulai dari awal HP ini, bagaimana memulai membongkarnya, apa aja yang perlu dibongkar, prosesnya bagaimana. Jadi seandainya ada kerusakan apapun, teman-teman bisa tahu bagaimana cara bongkar dan cara menggantinya. Langsung aja ya. Untuk Vivo Y21s ini, langkah pertama yaitu kita lepaskan SIM tray. Nah, tempat kartunya ada di bagian atas, teman-teman. Kita lepaskan dulu SIM tray-nya. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus membuka tutup belakangnya ini, teman-teman. Untuk membuka tutup belakang ini, seperti HP pada umumnya, itu kita harus mencari celah untuk memasukkan plastik tipis ya. Plastik jangan logam, plastik saja, jangan logam. Kalau logam nanti bisa luka. Jadi plastik tipis, nanti kita bisa memasukkannya di sela-sela tutup belakang, kemudian kita bisa melepas tutup belakangnya dengan cara berkeliling atau disesep gitu ya. Itu langkah pertama untuk membuka tutup belakangnya. Tapi hati-hati ya teman-teman, karena tutup belakang dari Vivo ini kadang kalau tidak berhati-hati ini warnanya bisa ngelentek teman-teman. Jadi kita perlu berhati-hati untuk melepas lemnya. Nah, nanti kalau ngelentek warnanya ini jadi jelek. Nah, kita harus mengganti tutup belakangnya gitu ya. Nah, langsung aja kita cari celahnya dulu. Kanan bisa, kiri bisa, atas bisa, pokoknya yang mudah kita cari celahnya. Oke, sebelah sini bisa. Nah, kita masukkan plastik tipisnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah masuk, kita geser pelan-pelan ya teman-teman ke atas, pelan-pelan saja. Nah, ini sudah terbuka, pelan-pelan saja. Oke, kemudian ke bawah. Oke, ya sudah bisa. Agak mudah ini, kayaknya sudah pernah dibongkar ini. Sampai di sini berhenti teman-teman, jangan dilanjut. Ini ada tombol on off sama volume, jadi kita harus di bawahnya tombol ini, jangan diteruskan. Kalau sudah sampai sini kita berputar atau putar balik. Nah, ini atas sini ya. Oke, berhenti juga sampai sini. Nah, kita buka tutup belakangnya ya teman-teman. Nah, sudah terbuka sedikit. Nah, ini agak lengket masih ada. Oke, ini masih lengket sebelah sini. Nah, pelan-pelan, jangan usah keburu-buru. Oke, masih lengket ini. Nah, oke, tutup belakangnya sudah terlepas. Nah, ini tadi kan saya bilang berhenti. Kenapa? Ini ada fleksibel fingerprint di sini. Kalau kita pada saat nyeset tadi nyangkut di sini, nah seperti ini, kemudian kita lanjut ke atas, bisa putus fleksibelnya. Kalau putus nanti fingerprintnya jadi error dan menimbulkan masalah baru. Langsung aja kalau sudah terbuka seperti ini, kita buka baut-baut yang mengikat. Bautnya banyak ya teman-teman untuk Vivo itu, masih segelnya. Kita buka bautnya.
banyak sekali ini bautnya. Bagian atas saja ada berapa ini? 10 ya. Kemudian di bagian bawah juga ini untuk membongkarnya ya. Di bawah ada sekitar 7 bautnya. Oke, kalau semua bautnya sudah, ini bautnya ya, bautnya seperti ini, sudah terlepas semua, langsung aja kita buka cangkang belakangnya ini melalui sini teman-teman. Nah, di sini ini kita balik seperti ini. Untuk tempat kartu yang sudah terbuka SIM tray-nya, ini kita masukkan kuku kita seperti ini. Kenapa lewat sini? Karena ini bisa lentur kalau SIM tray-nya sudah terbuka. Nah, kan lentur, bisa agak bengkok. Nah, kalau kuku kita sudah masuk seperti ini, kita geser. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Nah, akhirnya sebelah-sebelahnya terbuka. Nah, ini, aduh, ini yang terbuka. Kita bisa buka dengan berkeliling. Nah, kunciannya bisa lepas semua. Semua berkeliling, atas, bawah, samping kanan, samping kiri, semua. Jika kuncian semua sudah terlepas, jangan langsung ditarik. Ingat, jangan langsung ditarik. Kenapa? Karena fleksibel fingerprint masih menancap di mesin. Kalau kita tarik nanti putus. Nah, jadi kita harus memiringkan dulu seperti ini. Nah, oke. Kita iringkan dulu seperti ini. Kemudian kita buka dulu cangkang bawahnya ini. Oh, masih ada satu baut tersisa. Ini ada baut kecil di sini, tidak kelihatan ini. Bautnya baut putih, tidak kelihatan teman-teman. Nah, kita buka dulu bautnya. Nah, ini baut putih ya. Baut putih, baut kecil ada di sela-sela kamera sini. Kita bisa buka cangkangnya sekarang. Ya, seperti ini. Kita simpan cangkangnya, baru kita lepaskan soket dari fingerprintnya. Kalau sudah terlepas, nah baru kita pisahkan cangkang belakangnya. Nah, ini adalah penampakan mesin belakang dari Y21S. Nah, tergantung kita mau ngapain, maksudnya mau memperbaiki apa. Misal kita mau mengganti baterai, ya kita harus lepas baterainya dulu. Untuk mengganti LCD pun kita juga harus melepas baterainya dulu. Oke, kita lepas dulu soket baterai ya. Soket baterainya yang ini kita lepaskan dulu. Nah, kalau soket baterai sudah lepas seperti ini kan dari aman nih, tidak ada arus listrik. Baru kita lepas soket-soket yang lain. Nah, soket LCD dan lain-lain seperti ini kita lepaskan. Oke, sekarang kita lepas baterainya. Caranya seperti ini. Ini ada plastik hijau. Plastik hijau ini kita angkat seperti ini. Nah, beserta plastik atas sama bawahnya ini, sampingnya ini seperti ini ya. Ya, ini plastik-plastik di sebelah kirinya kita tekuk ke belakang seperti ini. Kemudian kita mau menarik plastik hijaunya ini. Kita tahan mesin atas dan mesin bawah pakai tangan kiri, baterainya jangan sampai tertekan. Kemudian kita tarik yang plastik hijaunya ini ke atas seperti ini. Tahan atas dan bawah, pastikan soket baterai sudah terlepas. Kemudian kita tarik. Nariknya jangan langsung ke atas, jangan begini. Nanti takutnya baterainya jadi patah atau tertekuk. Nariknya ke atas atau agak ke serong ke sini. Jadi pelan-pelan aja serong ke sini seperti ini. Nah, oke. Nah, baterainya masih lengket. Nah, baterainya bisa lurus, tidak lengkung, teman-teman. Nah, nariknya jangan langsung diongkek. Nah, dalam bahasa Inggrisnya diongkek.
seperti ini. Kalau misalkan mau ganti baterai ya tinggal ganti baterainya, lainnya tidak perlu dibongkar. Tapi kalau misalkan mau ganti LCD ya, sekarang kita lepas LCD-nya. Kita lepaskan soket LCD seperti ini. Oh, ini plastiknya sudah diangkat ini teman-teman. Kalau plastik aslinya ini plastiknya harus dikelendek dulu karena fleksibelnya ini ada di bawahnya plastik. Jadi plastiknya diangkat dulu sampai fleksibelnya kelihatan baru diangkat. Tapi kayaknya ini sudah pernah gantian. Oh, diputus sama orangnya dulu. Jadi plastiknya digaris seperti ini, disobek. Nah, oke, nggak apa-apa. Ini fleksibelnya yang penting bisa lepas seperti ini. Nah, proses untuk melepas LCD-nya caranya seperti ini. Kita tekuk fleksibelnya ini ke bawah. Di sini akan kelihatan lubang. Nah, ini akan kelihatan lubang ya. Kita dorong LCD ini dari belakang ke depan. Seperti ini. Lewat lubangnya di atasnya tadi. Nah, seperti ini. LCD-nya bisa terlepas tuh. Oh. Nah, LCD-nya bisa terlepas, tinggal kita congkel dikit-dikit ya. Nah, seperti ini. Ya, oh, LCD-nya sudah gantian. Nah, ini cara pemasangan LCD yang menurut saya salah seperti ini. Segelnya nggak dihilangkan. Akhirnya lepaskan LCD-nya karena ganjel, plastiknya juga tidak dilepas. Walaupun plastik itu kertasnya ini tipis, tetap dilepas gitu. Nah, seperti ini LCD sudah terlepas. Kalau mau mengganti LCD-nya tinggal kita lanjut ya nanti. Nah, jika misalkan kerusakannya ada di mesin bawah, misalkan kerusakannya tidak bisa ngecas, atau mikrofon tidak berfungsi, atau headsetnya ini tidak berfungsi, kita bisa melepas mesin bawah ini. Caranya seperti ini. Kita lepaskan buzzernya dulu, yang kotak hitamnya ini sedikit kita cukit ya. Ya, seperti ini. Kita lepaskan kunciannya. Oh, ini plastiknya harus di sini dulu. Oke. Kita cukit sedikit ya. Oke, kemudian kita angkat pelan-pelan yang buzzernya ini. Pelan-pelan. Nah, buzzernya sudah bisa terlepas seperti ini. Lanjut, kalau misalkan mau melepas papan bawah, misalkan ada kerusakan di konektor cas, nggak bisa ngecas misalkan, ya ini kita tinggal melepas soket ini. Soket atas, dari atas ini kita lepas, kemudian fleksibel antena itu yang ini kita lepas, kita buka kunciannya dulu, kemudian kita lepas konektor antenanya seperti ini. Nah, ini fleksibelnya ini harus kita lepas dulu ya, yang kecil yang warnanya biru ini. Nah, itu kemudian kita bisa melepas mesin bawah yang ini. Mesin bawah ini tinggal ngelepas saja ya, kunciannya seperti ini. Nah, kita bisa melepas mesin bawah ini. Tapi ingat, di sini ada satu baut lagi teman-teman. Bautnya itu bautnya tumpuk namanya. Nah, ini letaknya di sini. Di sebelahnya ini, di sini ya, saya tunjukkan dulu. Nah, ini. Di sebelahnya konektor headset ini ada baut yang kelihatannya seperti bukan baut. Nah, ini bisa kita putar teman-teman, yang ini ya. Kita putar nih. Nah, seperti ini kita bisa melepasnya. Oh, masih belum bisa. Bentar. Bentar ya, kita putar dulu. Oke, lepas. Nah, ini bautnya. Baut yang terlihat bukan seperti baut yang seperti ini. Ini baut tumpuk yang untuk baut di atasnya lagi. Nah, ini yang biasanya membuat orang bingung, kok nggak bisa dilepas. Nah, kalau baut yang ini sudah terlepas, kita bisa melepas mesin bawah ini dengan mudah. Kita sedikit congkel. Lewat sini aja ya. Nah, kita congkel sedikit. Nah, ini mesin
mesin bawah atau papan bawah yang bisa kita ganti seandainya konektor chargernya rusak atau mikrofonnya rusak atau konektor headsetnya rusak. Ya, oke, ini saya kembalikan lagi. Tadi cuma tutorial saja. Nah, kan aslinya tidak rusak ini. Cuma tutorial untuk menggantinya. Oke, sudah saya pasang kembali ke tempat semula. Ini tadi kan cuma pura-pura. Nah, jangan lupa ini fleksibel antenanya juga kita kembalikan. Nanti nggak ada sinyal kalau ini nggak dipasang ya. Bentar. Oh, bentar kecepit ya. Oke, sudah. Nah, kalau misalkan mau melepas mesin atas, ini sama, ada satu baut di sini nih. Nih, kelihatan nggak? Ini seperti yang di bawah tadi ya. Nah, yang di bawah tadi ini baut tumpuk di sini nih. Yang saya tunjuk ini. Ini harus dilepas dulu kalau kita mau melepas mesinnya. Seolah-olah bukan seperti baut ya teman-teman. Jadi kita harus membuka ini dulu ketika sebelum kita membuka mesinnya. Lagi dereng. Nah, mulai yang supe. Betul pesta dulu. Matikan daya nih kan sinyalnya, jogelnya. Nah, kalau sudah, ini bautnya yang ini ya, baut tumpuknya, kita bisa melepas mesin atasnya ini. Kita lepas dulu fleksibel antenanya seperti tadi. Nah, ini kunciannya. Nah, ini kabel antenanya dilepas dulu seperti ini biar tidak tertarik. Takutnya nanti putus kalau tertarik. Baru mesin ini bisa kita congkel atau kita angkat ya. Kita cari celahnya dulu. Nah, seperti ini. Ya. Hati-hati nih bautnya di sini. Seperti itu ya teman-teman cara bongkar untuk Y21S. Untuk cara mengembalikannya ya silakan. Masa bisa bongkar nggak bisa pasang. Nah, karena kalau sudah terbongkar ini kan tergantung rusaknya apa. Misalkan rusak on off ya tinggal kita ganti aja fleksibelnya. Misalkan rusak fleksibel bootnya ya tinggal kita ganti. Yang ini seperti tadi atau ganti LCD ya tinggal kita lanjut proses berikutnya. Nah, seperti itu ya teman-teman cara bongkar untuk Vivo Y21S. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.